Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Irkuno Ramada. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang pembuatan larutan natrium tisosulfat atau Na2S2O3 sebanyak 200 ml dan 0,1 normalitas dan distandarisasi dengan kalium dikromat atau K2Cr2O7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan larutan natrium trisulfat 0,1 normalitas sebanyak 250 ml dan standarisasi dengan kalium dikromat. Tujuan dari presentasi ini adalah mengetahui cara membuat larutan natrium tisosulfat 0,1 normal. Yang kedua adalah mengetahui cara membuat larutan standarisasi kalium dikromat. Yang ketiga, cara melakukan standarisasi natrium tisosulfat. Kajian pustakanya, natrium tisosulfat merupakan garam dari satu senyawa tisosulfat dan natrium. Garam natrium tisosulfat ini biasanya berbentuk serbuk yang berwarna putih. Garam ini sering kali kita jumpai dalam bentuk hidratnya, yaitu Na2S2O3 5H2O dan Na2S2O3 10H2O. Campuran garam-garam tisosulfat bersifat stabil dan berasam. Tisosulfat dibuat dengan mendidihkan alkali atau larutan sulfat nitrat dengan es dan oksidasi polisulfida dengan udara. Pembuatan natrium tisosulfat atau Na2S2O3 dapat dilakukan dalam skala laboratorium dengan memanaskan larutan natrium sulfit dengan sulfur atau dengan mendidihkan natrium hidroksida berair dan sulfur dengan proses lab flux dan kristalisasi filtrat. Natrium tiosulfat dapat digunakan sebagai antioksidan, yaitu bahan yang dapat menstabilkan sabun sehingga tidak menjadi racun. Garam alkali tiosulfat banyak diproduksi terutama untuk kebutuhan bidang fotografi, di mana garam ini digunakan untuk melarutkan perak bromida yang tidak bereaksi dalam suatu emulsi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah alatnya. Yang pertama adalah laba ukur yang berukuran 250 ml, kondensor, gelas piala, bak pendingin, termometer, penyaring, Bachner, kaca ROG, termometer, cawan, penguap, dan Erlenmeyer. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama natrium sulfit Na2SO3, belerang, etanol 95% dan aqueous. Cara perhitungannya adalah untuk mencari Be dari untuk mencari Be atau barak elektron dari mRNA2SO2O3 adalah 150 gram per mol dan valensinya adalah 2. Dengan rumusnya mR dibagi valensi, yaitu 150 gram per mol dibagi 2 valensi, yang menghasilkan 79. Untuk mencari masanya normalitas sama dengan massa dibagi Be dikali 1000 dibagi volume. Volume di sini kita ambil mililiter. Oleh karena itu, karena tadi normalitasnya 0,1, maka untuk mencari masanya, rumusnya adalah mass dibagi 79 dikali 1000 dibagi 250 ml, yaitu adalah mass sama dengan 0,1 dikali 79 dibagi 4 ml yang didapatkan dari 1000 dibagi 250 ml. Hasilnya adalah masanya adalah 1000,975 gram. Prosedur kerja adalah 1975 gram natrium Na2S2O3 ditimbang kemudian dilarutkan dengan air 300 ml di dalam laba ukur 500 ml. Larutan ditambahkan dengan belerang yang terlebih dahulu tadi dijadikan pasta dengan etanol lalu ditambahkan batu didih.
Pendinginan dipasangkan pada lampu, lalu dipanaskan selama 1 jam, lalu didinginkan dan disaring. Pindahkan larutan ke gelas piala, lalu diuapkan dalam cawan penguap selama sampai 250 ml. Larutan yang sudah diuapkan didinginkan dengan es, lalu ketika sudah membentuk kristal, saring kembali dengan kristal staring. Lalu pindahkan larutan ke wadah yang akan disimpan dan labeli sesuai nama larutannya. Untuk menghitung standarisasi larutan standarisasi, yaitu kita cari dulu pertama MR-nya, yaitu kalium dikromat memiliki MR 294 gram per mol dan valensinya adalah 6. Untuk Be-nya yaitu MR dibagi valensi, yang dimana MR-nya adalah 294 dan valensinya adalah 6, yaitu mendapatkan 49. Ya, di sini maaf, tadi saya lupa nyari perhitungannya. Untuk mengetahui N dari kalium dikromat, maka di sini menggunakan perhitungan N1 dikali P1 sama dengan N2 dikali P2. N1 tadi kita dari normalitas natrium tisosulfat itu 0,1 normalitas dikali 200 ml sama dengan N2-nya, karena kita belum tahu jadi kita nanti akan kita cari, dan 100 ml nya adalah volume dari kalium dikromat yang akan kita gunakan. 0,1 normalitas dikali 250 ml dibagi 100 ml sama dengan N2. N2 atau normalitas kalium dikromatnya adalah 0,2 Newton, sehingga bisa kita cari masanya adalah N sama dengan massa dibagi Be dikali 1000 dibagi 100. 0,25 Newton sama dengan mass dibagi 49 dikali 1000 dibagi 100 ml, yang dimana bisa kita kali silangkan untuk mendapatkan hasil masanya, yaitu 0,2 Newton 0,25 normalitas dikali 49 dibagi 10 ml, yang dimana 10 ini didapatkan dari 1000 dibagi 100 ml. Jadi sehingga kita bisa memperoleh massa dari kalium dikromat adalah 1,225 gram. Mungkin cara pembuatan larutan standarisasi yaitu pertama timbang 0, ini tadi saya timbang, saya salah ketik tadi, timbang 1,225 gram kalium dikromat yang dilakukan dengan aqueous. Tadi ini nomor 1 ini saya salah ini. Timbang 1,225 gram kalium dikromat lalu larutkan dengan aqueous 100 ml dan aduk hingga larut. Yang kedua, masukkan larutan kalium dikromat ke dalam labu takar 100 ml. Tambahkan aqueous sampai 100 ml. Jika sudah, maka kita akan memperoleh 100 ml kalium dikromat. Dikromat 0,25 normalitas. Maaf, ini saya agak keliru di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf kepada Yang Maha Kuasa karena saya masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.